Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak Yusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Repoti ini, Pak. Ya. Ya, ini kurang kerjaan. Jadi online di rumah ya daripada nganggur-nganggur, wawancara orang aja. Siapa tahu bermanfaat, Pak, ilmunya. Iya, saya mengerti nganggur tambah duit ya. Pak Yusak ini yang pertama adalah beliau itu pekerjaannya banyak ya, tapi yang paling utama beliau adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNUSA. UNUSA itu Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Betul, betul. Yang ada di Komplek Perumahan Rumah Sakit Islam Jember Sari ya, Pak ya? Ya. Tapi beliau ini, Pak Yusak ini selain dosen, selain dekan ya, beliau juga kalau nggak salah apa ya, manajer apa direktur di Prime Biz atau apa. Mungkin nanti bisa jelaskan sendiri. Jadi, ya. Beliau itu juga penulis buku. Saya lihat kalau nggak salah ini saya baca di internet itu mantan pemain polo air kalau nggak salah itu. Iya. Banyak lah ini urusannya. Dulu juga pernah jadi dosen di dekan di Ciputra University juga kalau nggak salah. Nah, begini Pak. Kemarin saya di WA, di grup WA itu dapat WA tentang new normal. Ya, new normal era ya. New normal era. Pokoknya intinya ada banyak perubahan lah. Nah, setelah saya baca, ternyata perubahan itu tidak hanya di sektor ekonomi saja, Pak. Tidak hanya di kesehatan saja, ekonomi saja, pendidikan juga berubah, religi juga berubah. Ya. Tarawih di stop, Jumatan di stop, tahlilan online, ngaji jadi online. Artinya semua bidang ini kena, nggak hanya urusan ekonomi saja, bukan urusan PHK, bukan urusan pengangguran, bukan urusan nggak bisa jualan dan lain-lain, tapi terus semua sektor kena. Nah ini pertanyaannya, apakah perubahan itu benar-benar karena COVID, atau memang sebenarnya tanpa COVID pun sebenarnya itu juga akan berubah, Pak? Gimana menurut Pak Yusak? Yang perubahan-perubahan yang terjadi sekarang itu apakah benar semuanya itu karena gara-gara COVID, atau memang andaikan nggak ada COVID pun itu akan bergerak, cuman lebih cepat dengan adanya COVID? Mungkin gimana Pak? Ya, jadi saya kalau mengatakan filosofinya gitu ya, sebetulnya perubahan adalah tidak berubah adalah berubah. Jadi intinya begitu. Perubahan adalah tidak berubah adalah tidak berubah. Oh, itu, maksudnya apa itu Pak? Gimana ya, itu mesti pelajari dari Bisu Tong dulu. Itu dia Sang Chong. Ada adalah tiada adalah ada. Itu sama dengan begitu. Nah, dalam konteks ekonomi itu sebetulnya beberapa tahun terakhir itu sebelum ada COVID pun sudah diantisipasi sebenarnya pelaku bisnis itu. Yaitu namanya VUCA. Apa VUCA? VUCA, V-U-C-A. VUCA, VUCA. Volatility, uncertainty, kemudian complexity, ambiguity. Oke. Itu adalah yang dihadapi oleh dunia bisnis sebenarnya 3 tahun terakhir ini. Jadi sudah nggak bisa lagi pakai cara-cara lama, yang cara-cara itu selalu berubah karena kondisi di luar berubah. Salah satunya yang paling besar adalah COVID-19 ini, karena itu merubah semua aspek kehidupan, tidak hanya, saya sudah sebutkan, tidak hanya ekonomi, tapi sosial, religi, semuanya berubah. Nah, kalau kita mengacu pada krisis tahun 98, ini lebih parah di sini. Parahnya adalah pada saat 98 itu hanya krisis ekonomi saja. Oke. Yang terjadi hanya di beberapa negara. Ya. Nah, kemudian endingnya jelas bahwa itu akan selesai kapan. Gitu. Nah, kali ini tidak jelas. Semua aspek kena, terjadi di semua negara di dunia, dan ujungnya nggak jelas. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku bisnis, dan ini tidak mudah tentunya. Nah, 98 kok bisa jelas, endingnya gimana Pak? 98 kok bisa endingnya kalau jelas? Dalam konteks Indonesia dulu kan pokoknya Pak Harto turun, sudah selesai. Oke. Ya. Kemudian orang masuk berbenah, dan bisnis bisa jalan, dan bisnis-bisnis kecil waktu itu yang sifatnya startup kecil-kecil itu bisa berhidup karena masih bisa berjalan di luar rumah. Nah, sekarang artinya Pak, pengertian 98 ini hanya terjadi di Indonesia Pak ya? Di negara lain nggak terjadi ya? Krisis 98. Di negara lain terjadi, beberapa negara, tidak seluruh negara di dunia, tapi hanya beberapa negara ASEAN waktu itu. Ada ekonomi politik yang fondasi ekonominya kurang kuat, biasanya kena. Nah, waktu itu Indonesia kan ada kaitan itu.
politik sama ekonomi. Jadi itu dan itu sudah kelihatan karena gerakannya ada demo di sana, jangan ke sana, itu jelas. Kalau sekarang kan nggak jelas. Nggak jelas. Okay. Ada COVID di sana, apa di sana nggak ada, di sana ada juga, di situ ada juga. Di rumahmu juga ada. Jadi ya. Oke. Jadi efeknya atau kejadiannya Pak yang berubah, yang berbeda Pak? Efeknya atau kejadiannya? Kejadian maupun efeknya itu berbeda. Berbeda. Dampaknya akan semakin luas karena ya semua sektor ini kena kalau yang sekarang ini. Hanya sektor tertentu, ada beberapa bisnis ini hampir semua bisnis kena. Kalau dulu kan ada sektor ekspor diuntungkan karena dolar tinggi gitu. Ekspor itu ada orang yang karyawannya hanya 5, waktu itu menjadi 50, bahkan profitnya naik karena dia ekspor ketimun sama terong ke Jepang. Kan bahan dasarnya begitu murah dari desa, kemudian dia jual dalam dolar, $1, bayangkan 15.000 dari 3.000 menjadi 15.000. Langsung. Tapi sekarang apa? Iya ya, sekarang ya itu Pak, pebisnis masker Pak, pebisnis masker kan juga untung Pak, pebisnis masker. Tapi berapa bisnis masker pun ketika semua orang sudah punya masker ya sudah. Mungkin nanti masker itu menjadi ada bahannya berbeda, mereknya berbeda, kemudian branded masker yang kelas atas punya masker yang terbuat dari apalah kulit unta atau apa, terus itu nanti mungkin gitu. Tapi sebenarnya itu sifatnya tidak akan permanen gitu karena ya kondisinya agak aneh bin lucu saja kondisi sekarang. Kita sebut gitu karena perubahan perilaku orang ya, atau biasa dalam bahasa marketing disebut dengan customer behavior ini menarik sekarang itu. Orang menyebutnya beberapa sebagai post normal atau new normal, new normal. Oke. Jadi kembali ke pertanyaan semula tadi, apakah perubahan bisnis itu berarti andaikan nggak ada COVID pun itu akan terjadi ya? Karena akan terjadi. Oke, baik. Cuma tidak sebesar dan tidak semasif COVID ini karena ini dampaknya luar biasa. Oke. Pertanyaan berikutnya Pak ini, tindakan pemerintah dengan melakukan kebijakan PSBB atau apalah, Kementerian Pendidikan menyuruh belajar di rumah, perusahaan-perusahaan menyuruh bekerja dari rumah, itu apakah solusi yang paling baik di antara yang paling jelek? Gitu? Artinya, apakah yang diambil itu adalah kebijakan yang diambil itu apakah solusi yang terbaik dari yang paling jelek? Artinya gitu. Menurut Pak Yusak. Kalau dari pelaku bisnis itu sebenarnya bukan solusi. Bukan solusi. Tapi keharusan yang harus diikuti. Ya, artinya maksud saya itu keharusan itu yang terbaik dari yang paling jelek gitu Pak ya. Resikonya jelek kan banyak nular akhirnya sakit, artinya meninggal gitu kan Pak ya. Ya tapi kan gimana, kan nggak ada pilihan Pak. Kalau misalnya bisnis itu bisnisnya pilihan. Jadi kalau terbaik dalam bisnis itu adalah ketika kita mendapatkan profit atau mendapatkan margin. Itu tapi ini seolah-olah suruh milih minus 5.000 atau minus 10.000. Oh baik, iya. Jadi kan nggak ada yang bagus. PSBB ini minus 5.000 Pak ya? Ya minus 5.000. Minus 5.000 ya benar. Yang terbaik. Maksudnya bukan minus 5.000, tapi nggak ada pilihan. We have to follow gitu. Karena sebetulnya di dunia bisnis sekarang itu sudah mungkin bahasa Madurone itu dying gitu, banyu tekan kene misalnya gitu. Jadi ini kalau saya temui beberapa teman bisnis itu, dia bilang cadangan mereka, tabungan mereka itu hanya sampai bulan Juni. Jadi Juni ini tidak ada perubahan, dia betul-betul mati karena ini untuk membayar operation itu entah listrik ataupun walaupun sudah dipotong ya, gaji karyawan sudah dipotong, kemudian biaya macam-macam, itu tabungannya hanya cukup sampai bulan Juni saja. Jadi selebihnya kayaknya akan berat. Kecuali Pak, bukannya bisnis itu juga punya hukum keseimbangan ya Pak ya? Keseimbangan itu misalnya ada bisnis yang hilang, anggap aja pariwisata hilang. Pariwisata gara-gara kena COVID ini hilang, apakah bukan berarti akan memunculkan bisnis baru
yang menggantikan proses bisnis di pariwisata ini bisnis baru seperti halnya WA chat yang menggantikan kantor pos yang surat menyurat manual itu digantikan oleh teknologi. Apa nggak seperti itu, Pak? Mas selama COVID ini maksudnya perubahannya apa nggak sama aja dengan non konvensional dengan era digital, era internet saat ini? Apa nggak sama, Pak? Tidak sama. Makanya saya bilang ini berbeda COVID ini karena yang rusak itu bukan bisnisnya, tetapi proses bisnisnya itu yang rusak. Jadi pariwisata, transportasinya stop, di mana orang mau datang. Kayak mungkin kita bicara Bali, mau nginep di Bali, hotel bintang 5, 3 juta 1 bulan. Murah, pengen tapi nggak bisa datang karena pesawat di stop, nggak boleh masuk. Nah, prosesnya itu yang menjadi kendala. Nah, padahal ini akan tetap berubah kalau nggak ada COVID itu, tetapi tidak se-ekstrim dengan adanya COVID. Jadi kalau misalnya kemarin ada, misalnya VUCA itu sudah diantisipasi, itu perubahan karena kan masalah internet ya. Jadi orang ada perubahan perilaku karena orang nggak mau lagi langsung ke hotelnya, tapi lewat Traveloka atau e-commerce yang lain. Itu yang menyebabkan perubahan perilaku, tetapi tidak se-ekstrim COVID. Tapi dengan adanya COVID ini prosesnya ini yang hancur. Gitu. Sehingga maksud saya begini, Pak. Kalau dulu untuk menuju ke pariwisata itu harus pakai pesawat. Kalau mungkin ada perusahaan yang menawarkan pariwisatanya itu yang datang ke rumah Anda tanpa harus Anda naik pesawat. Atau mungkin kesenangan di pariwisata itu apa sih? Misalnya kesenangannya berupa alam, berupa refresh, otak refresh atau apa. Mungkin dia menciptakan obat atau menciptakan apa yang bisa menggantikan pengganti dari apa yang dia dapat ketika melakukan pariwisata. Nggak ada perusahaan yang tumbuh gara-gara kan tadi kan proses bisnisnya pesawat nggak bisa. Nah mungkin kalau pesawat nggak bisa ya sudah datangkan aja pariwisatanya di rumah Anda gitu misalnya, Pak. Nggak ada seperti itu kira-kira bisnis. Itu kan jadi kayak virtual begitu ya. Nah itu kan sudah kalau main game terus pakai ini kelihatan kayak seolah itu ya bisa. Tetapi kalau how can you experience the tourism kalau itu tidak betul-betul di situ gitu, hanya virtual saja ya bisa saja dibikin begitu, game aja bisa kan pakai permainan ini setelah kita di situ betulan pakai kacamata itu, tapi kan tetap lain kalau di dalam tourism itu adalah menikmati suasananya itu akan berbeda secara virtual maupun dibandingkan secara real. Jadi itu yang artinya menurut Bapak sebagai pembaca bisnis ke depan tuh nggak akan mungkin ada kalau misalnya ada orang yang membuka bisnis startup mendatang virtual reality datang ke rumah untuk atau untuk agar Anda menggantikan kegiatan pariwisata itu kemungkinan nggak akan laku, Pak ya. Kira-kira nggak akan ada yang inilah ya, karena kalau bisa digantikan. Saya kurang paham untuk generasi yang berikutnya nanti ya, karena apakah mereka cukup puas kalau hanya dengan virtual. Tetapi kalau yang sekarang, yang paling muda sekalipun generasi Z yang sekarang lahiran 2000, saya kira masih pada kondisi real ya, kondisi ketika, tapi kita kalau bicara spesifik mengenai pariwisata ya, jadi tetap masih kondisi real yang fisik dia nikmati. Meskipun mungkin beberapa orang, gini aja sudah cukup, tapi kok dari beberapa kajian-kajian yang saya tahu, mereka masih belum bisa menikmati sesuatu yang, karena itu yang dinikmati, kalau anak-anak yang suka main game itu menikmati, tapi itu game konteksnya, bukan game. Ya. Jadi kan ada proses di sana jalan-jalan, kemudian experience naik sepeda, kemudian naik sapi, mencangkul, kemudian di pinggir tepi pantai, menyentuh air. Tapi apakah itu bisa dilakukan dengan secara virtual? Saya kok tidak yakin ya. Tidak yakin. Artinya kalau ada perusahaan yang buka rekreasi ke bulan dengan virtual reality itu kira-kira nggak akan laku, Pak ya? Nggak ada lah peminatnya gitu. Saya kira itu agak lain karena orang belum merasakan ke sana. Oke. Astronot ke sana. Jadi kita agak sedikit berbeda. Membayangkan sesuatu yang tidak bisa dilakukan kemudian dikasih virtual, itu tentunya dia ya akan menikmati saja. Tetapi kalau misalnya yang sudah dia tahu, misalnya ke pantai sama ke bulan, itu pasti beda, karena ke pantai sebagian besar orang pernah ke pantai, tapi kalau ke bulan hanya astronot saja yang pernah ke bulan. Jadi kurang apple to apple kalau itu. Benar.
tanpa tanpa COVID pun, Pak, itu pariwisata kan kadang sudah berubah, Pak. Dulu misalnya orang rekreasi itu ke tempat-tempat yang indah, gunung atau pantai. Terus ada lagi rekreasi penduduk, apa ya istilahnya, desa wisata atau rekreasi kemacetan atau rekreasi apa bantaran sungai atau rekreasi di mana kan ada juga saya lihat di website-website itu ada orang yang saya ingin rekreasi yang ingin tahu benar-benar masyarakat di situ gitu loh. Akhirnya Ya. ya itu Pak. Kan itu kan berubah Jadi, Pak. Tanpa COVID itu ya, tanpa COVID loh Pak. Tanpa COVID. tanpa COVID, betul. Tanpa COVID kemarin sudah pariwisata sudah berubah dari mass tourism menjadi special interest tourism. Ah. Jadi misalnya ada satu komunitas orang yang sukanya memperhatikan burung. Jadi dia hanya pergi ke tempat-tempat yang ada burung-burungnya saja. Oke. Dan ada orang yang sukanya ke desa. Jadi dia hanya ke desa-desa saja. Ada orang yang peminatannya misalnya magic misalnya. Ada. Magic, ya. Jadi makan malam perginya Jumat Kliwon jam 11 malam naik bis ke kuburan-kuburan itu, makan malam di kuburan misalnya. Itu ada peminatnya. Orang lain nggak suka tapi ada kelompok-kelompok itu. Nah, itu yang disebut dengan pariwisata minat khusus. Ada juga khusus fotografi, jadi juga cari landscape yang bagus untuk foto. Kemudian ada yang sukanya ke pasar-pasar. Nah, ke pasar-pasar itu ya. Ada yang sukanya khusus kereta-kereta. Jadi itu minat khusus dan itu banyak sekali. Dan itu sudah mulai berubah pada 5 tahun terakhir ini dan mulai lebih mengkristal. Jadi mass tourism sudah mulai ditinggalkan. Jadi kelompok-kelompok kecil dengan peminatan khusus. Nah, apakah dengan adanya COVID ini, kan sudah tahu COVID resikonya adalah ketular, sehingga mereka gara-gara ketular, tapi tetap ingin rekreasi, apakah nggak berubah seperti ini tadi, Pak? Misalnya, oke, rekreasinya cukup di rumah saja, atau rekreasi di level kampung, atau rekreasi di apa, ini bisa berubah seperti itu, Pak? Ya, bisa berubah. Tapi sebetulnya gini, Pak Islas, ini kan ada beberapa pendapat mengatakan namanya new normal ya. New normal. Kalau menurut saya ada dua sebenarnya. Itu bisa jadi new normal, bisa jadi back to normal. Back to normal. Artinya kondisi sebelum COVID, jadi biasa lagi. Nah, kunci ada pada penemuan vaksinnya itu. Jika vaksin COVID itu ditemukan sehingga orang bisa sembuh atau bukan sembuh lah, mengurangi misalnya, pokoknya minum obat itu tidak mati sehingga kayak biasa, nah nanti orang menjadi back to normal. Back to normal. Oh gitu ya. Sudah ada baca, nggak takut lagi ya, nggak takut lagi. Benar-benar. Perhatikan obat-obat influenza itu kan bukan menyembuhkan, dia hanya mengurangi saja. Mengurangi. Ya. Kalimatnya spesifik disebut tidak menyembuhkan, tetapi mengurangi rasa sakit, gitu. Tapi tidak mati. Nah, itu yang terjadi bahwa nanti ditemukan obatnya itu sehingga penyakit corona itu sama dengan penyakit flu yang lain. Nah, itu bisa back to normal. Nah, itu agak berubah behavior-nya ketika misalnya kasusnya kayak bom, ya, ada kejadian bom di mall segala macam itu sehingga sekarang kalau masuk mall diperiksa. Itu kan sebenarnya itu baru new normal. New normal ya, ada kebiasaan baru. Oh, kebiasaan. Ya, kebiasaan baru yang sifatnya adalah bisa kejadian lagi dan itu fatal kalau tidak diantisipasi. Oke, new normal. Masuk mall dicek itu kan nggak ada. Nah sekarang kan dicek karena kejadian bom itu. Sing tukang ceknya kadang-kadang mobil ke 1000 ya kesel ya terus. Artinya kejadian bom itu belum selesai ya, bisa terus menerus Mas Ian ya? Nggak bisa selesai kemungkinan ya? terjadi dan kalau terjadi fatal. Tapi kalau COVID ini ditemukan obatnya, kemudian bisa flu biasa, orang ya tidak apa-apa karena tidak mati. Apa-apa. Tapi kalau tetap mati juga, ya orang akan pakai masker. Masker, iya, benar. New normal. Jadi new normal. Iya. Oh, baru paham saya. Oke, benar. Kalau enggak, jadi back to normal lagi. Ini Pak, tadi kan mungkin Bapak, saya hanya tahu bahwa sektor yang kena imbas dari COVID ini paling berat adalah pariwisata, kemudian sektor-sektor yang bekerjanya bersentuhan dengan manusia seperti pokoknya bersentuhan manusia itu banyak yang kena. Mungkin Pak Yusak bisa menjelaskan ke teman-teman di sini
perusahaan-perusahaan apa saja yang mungkin kita belum terpikir, tapi ternyata itu ngefek sudah kena itu. Nah, apa saja Pak kira-kira yang terefek, baik yang berefek negatif maupun yang berefek positif loh Pak. Karena tidak, menurut saya lihat itu misalnya perusahaan pengiriman paket jadi naik. Pengiriman barang itu untung gara-gara adanya ini gitu. Nah, mungkin Pak Yusak bisa menjelaskan ke kami perusahaan-perusahaan apa, industri-industri atau jasa-jasa apa saja yang kena imbas negatif atau kena imbas positif, Pak? Ya, saya kira kalau negatif itu hampir semua kena ya. Jadi semua ya. Saja itu di Indonesia itu lebih dari 1.700 hotel itu tutup. 1.700 hotel tutup, oke. Di Surabaya itu udah banyak itu, Hotel Bumi itu sudah tutup, kemudian apa lagi itu, Hotel Art Hotel, Surabaya Suite Hotel, Garden Palace, banyak sekali yang sudah tutup. Santika, Pandipilin sama Kantika, Upeng itu juga tutup yang di Surabaya. Tapi Indonesia total itu lebih dari 1.700 hotel sudah tutup. Nah, sehingga rentetannya cukup banyak. Itu berarti berdampak pada restoran juga. Restoran. Kemudian mall. Mall itu meskipun tidak tutup, yang buka kan hanya ATM, terus restoran yang itu yang di mall ya. Sehingga sepi juga. Jadi dampaknya cukup banyak. Hampir semua, kayak industri juga hampir semuanya tutup. Bisa dikatakan berapa banyak karyawan yang kehilangan pekerjaan. Jadi itu efeknya paling jelek itu, bukan paling jelek ya, paling tidak itu outsourcing itu pasti dirilis semua. Karena semua outsourcing yang berhubungan dengan hotel, Pak ya? Ya, karyawan hotel yang outsource itu pasti dirilis semua karena hotel akan berusaha menghemat untuk melakukan yang dia punya. Nah itu ya semua, saya kira hampir semua industri berdampak. Kalau yang positif nggak ada, Pak? Yang positif nggak ada? Ada. Positif nggak ada? Yang positif itu bisnis APD. Oh, APD, ya. Itu positif. Kemudian, tapi itu bukan hanya bisnis saat, Pak. Itu bisnis saat aja, Pak. Saat COVID aja. Setelah itu sudah berhenti lagi gitu, enggak? Iya dan tidak. Kayak itu tadi, kalau misalnya nanti itu sesaatnya, iya. Kita nggak tahu juga. Nggak bisa. Iya. Ya untung juga. Iya, benar. Depan yang kita mati, betul ya. Tapi ya yang paling dia untung itu. Kemudian tadi bisnis kurir tadi ya, pengantaran itu. Walaupun itu tidak terlalu banyak juga karena berkurang juga mereka. Ojol itu kalau ditanya pendapatannya juga berkurang juga meskipun masih laku. Ini relatif sustain. Nah, bisnis makanan itu masih oke. Karena sebetulnya di situasi yang sulit ini ada beberapa bisnis yang masih jalan itu, utamanya adalah bisnis makanan, bisnis kesehatan, dan bisnis pendidikan. Dan kurir tadi. Pendidikan masih positif, Pak? Ya positif. Karena konsepnya begini, Pak Isa, seburuk apapun kondisi ekonomi, orang butuh makan. Makanya kuliner jalan. Nah, ini kondisi ekonomi saya nggak makan, nggak ada cerita gitu. Karena makannya biasanya makan. Lain cerita, tapi kan tetap makan. Pendidikan, maksud saya pendidikan, Pak. Kalau pendidikan? Pendidikan juga gitu. Seburuk apapun, apa iya kemudian kita nggak menyekolahkan anak kita? Tetap nggak menyekolah. Kan gini, masalahnya kalau makan kan jelas bayar, Pak ya. Kalau pendidikan ini kan kadang ya sudah, saya tetap pendidikan, tapi yang nggak bayar gitu. Contohnya ini loh, yang program prakerja kemarin kan dengan ruang guru. Itu kan diserang, dibully oleh netizen. Karena video-videonya itu, misalnya video cara menjadi YouTuber, video cara memasak ini. Sedangkan video-video itu dijual dengan harga tertentu. Sedangkan video itu ada di YouTube yang gratis gitu. Apakah shifting gitu loh. Shifting memang pendidikan perlu, tapi ketika customer ini bisa shifting dari pendidikan yang harganya bayar ke yang murah atau yang ke gratis gitu. Maksudnya gitu, Pak. Ya, tapi ya problemnya di situ, Pak Istas. Problemnya di Pak Istas. Gimana itu? Karena tidak semua orang tahu yang gratis di YouTube. Kalau orang tahu, ya dong. Kita harus mau yang kita sebagian besar lah, umumnya lah. Orang awam itu setahunya berapa. Kalau orang IT pasti tahu. Ini ada di sana, ngapain bayar. Itu kan orang IT. Tapi apakah semua penduduk Indonesia IT kan enggak juga. Bukan, maksudnya kan YouTube itu kan bukan orang IT, Pak. YouTube itu kan semua umum. Hiburan juga di sana, lawak juga di sana. Pengajian juga di sana.
ketika dia nyoba, saya pengen masak rendang, diketik belajar masak rendang, keluar belajar di situ. Nah, ketika disuruh milih, kamu belajar masak rendang, disuruh gak bayar, 0, atau disuruh ikut prakerja yang disuruh bayar berapa ya, kalau nggak salah 230 apa berapa gitu loh, kalau video itu, kalau yang diakses itu. Iya, itu maksudnya adalah YouTube-nya ada di sana, tapi how to find out itu kan tidak semua orang tahu. Okay. Jadi kalau misalnya kita bicara mengenai apa itu yang ahli matematika dari Inggris itu siapa ini? Yang untuk mencari Google misalnya. Tas plus unusan. Mesin search engine. Ya, saya nggak tahu siapa namanya. Kan ada formula itu. Nah itu kan, ya. Ya tidak semua orang tahu, tapi semua orang tahu ada YouTube ya. Tapi dia nyari di mana itu saya kira. Nah, tentunya edukasi tapi sebenarnya ini tergantung dari kepentingannya siapa, kepentingan pebisnis atau kepentingan pemerintah pengambil kebijakan atau kepentingan lain lagi kan. Jadi kan tergantung dari sisi mana kita melihat. Kalau dari sisi pebisnis. Kalau bisnis makanan kan masih tetap, artinya masyarakat yang mau makan ya bayar, bukan dia nggak ada pilihan lain selain bayar gitu. Oke, mungkin dia bisa cari yang gratisan, cari sumbangan-sumbangan. Tapi kan untuk makan di restoran, makan di warung kan harus keluar uang. Nah, kalau pendidikan itu apakah ada loh? Makan gratis ada loh, Pak Istas nggak tahu kan? Oh ada, iya ada kan? Apalagi sebenarnya kalau nggak kena COVID itu setiap hari Ramadan Al-Akbar gratis semua makan. Oh iya. Gratis. Di masjid-masjid itu kadang-kadang Jumat, habis Jumatan itu akan makan gratis. Oke. Ya. Juga masalah knowledge juga itu. Apakah orang tahu bahwa ada makanan gratis setelah Jumatan? Oke. Ya. Gratis. Kan sama aja. Ya. Oke, kalau tadi saya lihat jawaban dari Pak Yusak itu berarti Pak Yusak ini nggak percaya ya kira-kira dengan adanya konspirasi COVID. Maksud saya begini, saya lihat di beberapa podcast itu bilang ada ini COVID ini konspirasi nih. Konspirasi itu agar kita tidak berbisnis, agar ini sehingga ke sana itu dapat untung atau apa. Intinya agar kita beli vaksinnya Bill Gates, kemudian agar 5G nggak dipakai, atau agar pokoknya ada orang tertentu yang memanfaatkan ini supaya untung. Itu kira-kira apakah benar apa tidak, Pak ya? Terus terang saya tidak tahu kebenarannya. Kan semua orang bicara mengenai misalnya Bill Gates jual itu supaya bisa masang microchip ke setiap orang, padahal nggak usah. Juga dengan handphone ini sudah ada kontrol semua dari Amerika. Iya, benar juga. Tidak perlu dipasang di badannya manusia, di handphonenya itu sudah dikontrol pun full. Nah, itu dikontrol dari situ. Tapi kan itu selalu adalah konspirasi, iluminasi, itu ada. Tapi kan ya gimana pembuktiannya? Tapi kan faktanya virus ini betul-betul merusak dan betul-betul mati. Benar. Nah, tinggal ya namanya teori ya selalu ada teori juga ada yang orang nggak percaya bahwa kita keturunan monyet gitu, padahal ya hanya karena kita suka makan kacang kemudian benar berarti turunan monyet kan kita nggak begitu. Oke. Jadi apalagi spesies tersendiri, nah tergantung dari tapi terlepas dari itu Pak Ista, saya kira tinggal kita gunakan logika kita saja. Kalaupun itu misalnya benar ya mesti ya pembuktiannya seperti apa benar. Tapi saya tidak tahu pastinya bahwa apakah ini memang konspirasi atau apa, karena setiap kali ada sesuatu yang tidak ada jawabannya kan konspirasi. Iya benar. Biasanya kalau nggak ngerti cara ngatasinya kita bilang konspirasi. Benar. Padahal saya pernah membaca bukunya Acah Bram ya, itu seorang biksu, orang Australia yang jadi biksu di Thailand sana, nulis buku judulnya Cacing dan Kotorannya. Dari 3 buku itu, di 3 seri yang saya baca itu ada satu kalimat yang menarik menurut saya, bahwa apa itu? Semua yang ada di dunia itu sudah diciptakan berpasang-pasangan.
Ada pagi, ada malam, ada siang, ada sore, ada hitam, ada putih, ada laki, ada perempuan, ada baik, ada jelek. Itu pasang-pasangan semua. Ya, kalau dalam kulturnya Chinese itu kan yin and yang itu. Sehingga menurut dia setiap masalah di dunia itu pasti ada solusinya. Katanya begitu. Setiap masalah di dunia masalah sudah ada solusinya karena sudah dipasang-pasangkan. Oleh karena itu, ketika ada satu masalah yang tidak ada solusinya, berarti nggak ada masalah. Gitu, Pak Isa. Tadi bukan masalah ya dia. Nggak ada masalah, karena nggak ada masalah aja. Nggak ada solusinya. Nggak ada masalah aja. Iya. COVID ini kalau dianggap masalah, berarti pasti ada solusinya. Ada solusinya, pasti ada solusinya. Kalau nggak ada solusinya, ya berarti nggak ada masalah. Masih tadi pasang-pasangkan kok sama Allah itu. Masalahnya kapan solusinya ini bisa selesai kan gitu ya. Iya. Oke Pak, jadi konspirasi kita lewat sudah. Yang ini Pak, pemerintah Bu Sri Mulyani nih bilang bahwa kemungkinan ekonomi Indonesia dikoreksi menjadi setengah. Kemudian dari target yang 8,5. Itu kalau melihat negara-negara yang sudah melewati, itu benar nggak sih Indonesia bikin gitu? Apakah itu hanya hitung-hitungan di data yang nggak real, bukan data yang sebenarnya di lapangan, dihitung-hitung sekian. Apakah benar rakyat itu proses bisnis di bawah itu nggak itu? Soalnya kalau saya lihat, saya pernah saat COVID ini saya jalan di jalan-jalan itu ya rame ya. Kalau lihat grup-grup WA itu PSBB yang di depan Cito itu penuh gitu kan, artinya seolah-olah nggak ada bedanya gitu loh. Ya tadi juga di grup kan Dr. Han kan bilang ini direkam ini saat pas itu aja, dan itu memang benar Pak. Saya lihat sendiri di Taman Bungkul itu tutupnya cuma 2 jam kok. Waktu ditutup itu, selama tutup 2 jam itu pihak yang ngerekam pakai drone, yang ngerekam disebarkan ke mulai jalan Tunjungan, mulai Taman Bungkul sampai Darmo itu tutupnya cuma 2 jam. Saya tahu, saya lihat, saya tutup, tidak ada tulisan ditutup 2 jam gara-gara uji coba pemblokiran. Nah itu sama orang yang tukang ngerekam, mungkin medianya Pemkot atau medianya itu direkam, terus Tunjungan direkam, kondisi saat kosong, disebar ke seluruh Indonesia. Lah orang Indonesia dikira, wah hebat, Surabaya kosong, nggak ada orang lewat, padahal itu hanya 2 jam. Nah itu kok saya nggak yakin kalau ekonomi itu sampai turun ngomong setengah lah, itu kan itu bahasa, menurut saya yang awam ekonomi itu bahasa-bahasa tinggi yang nggak tahu cocok nggak dengan kenyataan di lapangan. Ekonomi itu gini Pak Istas, hanya mengenal satu istilah di ekonomi itu. Apa itu? Kecuanan yang maha kuasa. Cuan katanya. Nah, cuan itu dalam bahasa Mandarin bisa berarti duit, bisa berarti profit. Cuan. Sehingga indikatornya jelas. Kalau dibicarakan mengenai makroekonomi seperti yang sampaikan Bu Sri Mulyani itu sebetulnya yang ada hal menarik bahwa kondisi yang kita merasa ini cukup tidak bagus di negara kita, tetapi rupiah menguat terhadap dolar. Itu cukup menarik. Iya. Jadi padahal dulu 98 itu bayangkan dari 2000 sekian menjadi 15.000. Akhirnya artinya rupiah melemah luar biasa. Nah sekarang walaupun awalnya memang sudah berangkat dari 15.000-an, 14.000 menjadi 15.200 yang sebelumnya 15.600 bahkan sampai menyentuh. Nah ini cukup fenomena menarik, itu yang pertama. Yang kedua, misalnya kayak harga-harga itu. Harga-harga itu dulu setiap menjelang Lebaran mesti naik. Ini relatif sama dan cenderung turun. Padahal waktu krisis yang 98 itu harga kan naik semua. Itu yang menjadikan kacau. Apa karena minyak turun, Pak? Minyak turun? Saya kira enggak juga. Karena itu sudah kayak tradisi ya. Kalau Lebaran itu nggak ada ceritanya nggak pernah naik. Kali ini cukup berbeda. Kayak tahun-tahun biasanya gitu ketika terjadi krisis ini. Jadi kalau misalnya yang dijadikan indikator itu ya sebenarnya masih baik-baik saja. Ekonomi bisa jadi benar yang disampaikan Bu Sri Mulyani, tetapi
permasalahannya sekali lagi ini sampai kapan gitu waktunya ini, karena ekonomi atau pelaku bisnis ini kan masih menunggu. Dia seperti yang saya bilang di awal tadi, nafasnya itu hanya sampai Juni. Kalau itu cepat recover Juni, ini sudah kayak rumput kering. Rumput kering itu artinya begitu kena api sedikit saja langsung frak gitu, karena itu terjadi komplikasi antara lapar, frustasi, dan bosan. Bayangkan sekian bulan, kemudian sudah di PHK, frustasi, kemudian lapar, sudah nggak ada makanan. Itu kalau dalam bukunya Eric Hoffer, Gerakan Massa itu orang-orang yang paling mudah digerakkan. Orang frustasi, pengangguran, orang lapar, itu paling mudah digerakkan. Itu bisa menimbulkan hal yang tidak bagus. Nah, itu antisipasi pemerintah mengcover untuk masalah sosial ekonomi itu saya kira juga masalah kesehatan, tapi dia langsung cover dulu masalah ekonomi, sosial ekonominya dulu. Dia buffer itu bantalan ekonominya dia kasih dengan bantuan yang 600.000 lah apa segala macam itu, terlepas itu nggak nyampe, beberapa nggak nyampe, masa dikorupsi, tapi itu sebenarnya sudah antisipasi yang cukup bagus. Artinya bahwa tidak terjebak hanya mikir masalah kesehatan saja, tapi efeknya kalau tidak, ya itu udah rumput kering yang tinggal kasih rokok, jangankan korek, rokok aja langsung foods gitu. Saya pikir rumput kering itu untuk meskipun disiram lagi udah nggak akan tumbuh lagi gitu Pak, tetap mati gitu. Meskipun COVID-nya selesai gitu tetap mati gitu maksudnya. Yang mati kan di atasnya, akarnya kan belum. Akarnya bisa tumbuh lagi. Oh, akarnya itu. Kalau itu musim hujan ya hijau lagi. Musim kering ya coklat semua. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Nah ini tips untuk pebisnis selama COVID ini. Semua bisnis lah, anggap aja semua bidang, sektor. Selama COVID ini bagi pebisnis atau baik jasa maupun industri, itu kira-kira apa yang harus mereka lakukan? Apakah menunggu, apakah ini, dan untuk bidang-bidang tertentu bagaimana? Maksudnya tips untuk pebisnis ini selama masa COVID ini apa yang harus mereka lakukan? Apakah tetap lanjut kerja? Apakah gimana gitu? Sebenarnya saya lihat di TikTok itu banyak orang-orang yang ngeluh, yaitu nutup restorannya ditutup karena banyak pengunjungnya sudah nggak ada, terus dia akhirnya pindah ke online pun juga nggak banyak yang pesen. Intinya banyak yang ngeluh. Nah, mungkin Pak Yusak ada tips atau strategi atau apa kepada pebisnis tersebut, Pak? Iya, jadi ketika kondisi seperti ini, yang jelas mengeluh tidak menyelesaikan masalah. Mengeluh tidak menyelesaikan masalah. Yang kedua, kalau menjalankan bisnis as usual juga tidak akan selesai, karena kondisinya unusual. Cara-caranya mengelola bisnis juga harus cara-cara unusual. Nah, unusual itu selalu berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang tidak populer. Contoh misalnya pengurangan karyawan, pengurangan gaji, itu unusual. Tinggal berani atau tidak. Berani selamat, nggak berani, nggak selamat. Tinggal pilih begitu. Karena pada dasarnya saat ini semua orang adalah menekan biaya. Kalau biaya sudah ditekan, listrik dikurangi, karyawan dikurangi, tapi tetap pemasukannya di bawah biaya, ya kayak misalnya listrik nggak bisa lagi karena ada biaya abonemen. Harus dibayar, minimum itu harus dibayar. Kalau pemasukannya masih di bawah itu, untuk listrik aja kurang, nah tentunya susah. Nah, satu harus bagaimana meningkatkan pendapatan. Ketika menambahkan pendapatan itulah yang dibutuhkan inovasi. Inovasi menurut saya rumusnya adalah I sama dengan W plus H. I sama dengan W? I sama dengan W plus H. Ya. Plus H, oke. Ya, jadi penjumlahan atas pertanyaan why dan how. Why dan how, oke. Nah, jadi why itu misalnya, mengapa ini bisnis turun? Karena gini-gini, COVID, gini-gini. Bagaimana agar tidak turun? Nah, itu harus mikir. Nah, itulah menjadi nanti inovasi. Sama halnya misalnya kayak bisnis hotel sekarang, karena kebetulan saya menekuni di bidang hotel.
Sekarang kalau ditanya, kamar apa yang paling mahal? Kalau dulu, sebelum COVID, itu akan bilang kamar suite, Presiden Suite, itu kamar yang paling mahal. Ya. Kalau sekarang kamar yang paling mahal adalah kamar kosong. Oh. Karena ada biayanya, tapi nggak ada pendapatannya. Iya. Nah, itu harus dipikirkan. Nah, sekarang daripada kosong dijual, meskipun murah nggak apa-apa. Yang penting bisa bayar listrik dan bayar pegawai. Kebijakan untuk manajemen yang untuk lebih efisien, kemudian lebih ekonomis, lebih praktis, itulah yang dituntut. Perlu ada inovasi dan unusual, kebijakan yang unusual. Jadi kayak satu hotel bisa saja dari 60 karyawannya tinggal 20. Harus bisa sampai 20. Gimana dia bisa mengoperasikan hotel itu dengan 20 karyawan? Itu tentunya juga harus berpikir inovasi. Ya. Keras. Terus kemudian misalnya beberapa hotel yang belum selesai dengan kreditnya di bank. Kan dia harus itu. Ya, bagaimana mengajukan restrukturisasi utang? Oke, boleh menunda utangnya, tapi bunganya harus tetap dibayar. Nah, pemainnya untuk bayar bunga bank aja masih kurang. Gimana dia menambah cari tambahan, kan gitu. Iya. Untuk lebih kreatif dengan resources yang dia miliki, karena masing-masing bisnis ini mempunyai resources yang berbeda-beda. Dia harus bisa menyesuaikan. Kecenderungannya setiap hotel atau setiap bisnis itu kemudian latah. Ketika perusahaan A melakukan apa, dia ikut-ikutan saja. Padahal bisnisnya dia berbeda, pangsa pasarnya juga berbeda. Dulu pangsa pasarnya seperti apa, perubahan perilakunya seperti apa, dia punya resources apa, kemudian apa yang dia bisa lakukan. Jadi kuncinya pada inovasi. Oke, tadi kan rumus Pak ya, inovasi. Kuncinya inovasi. Tapi kasih contoh Pak, kasih tips misalnya untuk pebisnis travel misalnya, atau untuk pebisnis garmen, atau untuk pebisnis bengkel mau sepeda motor. Itu contoh hal yang paling sering umum dilakukan, inovasinya apa kira-kira Pak? Sekarang apa? Bisnisnya apa dulu deh? Misalnya nih yang turun itu penjual bensin eceran misalnya kan. Penjual bensin eceran kan turun gara-gara orang-orang nggak banyak yang jalan. Atau terserah, ini coba. Kalau misalnya, bensin eceran, ketika orang tidak jalan dengan motornya, kan berarti dia di rumah. Aktivitasnya apa di rumah itu? Apakah hanya menonton TV, hanya menonton YouTube? Sebenarnya yang diuntungkan ya termasuk itu perusahaan penyedia ya Indovision maupun IndiHome itu, karena orang aktivitasnya itu kan. Tapi kalau ini aktivitas lain apa? Jadi misalnya mencari kegiatan-kegiatan yang memerlukan bensin. Tetap ya, core bisnisnya tetap ya, core bisnisnya bensin, tapi customer-nya bukan lagi motor lagi gitu Pak ya? Iya, harus yang lain. Jadi kayak misalnya dulu sama lah, kalau di hotel itu misalnya begini, saya kasih contoh misalnya di PrimeBiz ya. Jadi setiap produk dijual kita harus bisa menjawab 2 pertanyaan dulu sebelum menjual produk itu. Yang pertama, apa yang membedakan produk itu dibandingkan produk sejenis lainnya? Pertanyaan kedua, mengapa konsumen harus membeli produkmu? Ketika 2 pertanyaan itu belum bisa dijawab, Anda nggak bisa jualan, nggak bisa berbisnis. Apa yang mau dijual? Karena nggak tahu kan, sama aja nggak sama. Misalnya di PrimeBiz, di sini ada kamar, hotel lain juga ada kamar, di sini ada restoran, tempat lain ada restoran juga, meskipun bentuknya berbeda. Tapi kalau misalnya konteks PrimeBiz, saya sudah mengamati perilaku konsumen itu, bahwa saya sebagai kuesioner, kalau Bapak atau Ibu suruh milih sarapan atau internet cepat, ternyata milih internet cepat. Colokan listrik atau kolam renang, dia pilih colokan listrik yang banyak. Nah, sehingga di kamarnya PrimeBiz itu satu kamar bisa ada 7 colokan, ya, 2 handphone. Nggak usah matiin lampu. Internetnya kenceng, kita spend banyak. Bulannya cari internet, karena sudah nggak sabar lagi orang pakai internet lambat ini. Bisa jadi bukan karena kamarnya bagus, bukan karena pelayanannya bagus, tetapi karena internetnya kenceng dan colokannya banyak. Colokannya banyak, iya. Sebetulnya itu bagian dari inovasi.
Jadi kadang-kadang agak melenceng dari core bisnisnya, tetapi yang penting laku. Karena Oke. adalah kejuanan yang maha kuasa. No cuan no love. Artinya solusinya nggak boleh menutup core bisnis gitu Pak ya. Tetap core bisnisnya itu, tapi customer-nya mungkin dirubah gitu karena COVID. Ya sebetulnya mau switching bisnis juga tidak apa-apa. Tapi kan kalau kita menghilangkan core bisnis kita, itu berarti kita menghapus kompetensi kita. Kalau kita sudah ahli di satu bidang itu, kemudian kita tinggalkan, ya sayang. Kecuali ini seterusnya, maksudnya ini COVID terus sampai kiamat itu lain cerita, kita harus switch. Tapi kita hidup harus switching dulu sementara bisnis apa untuk menghidupi ya tidak masalah juga. Tapi bahwa setiap lini bisnis itu memiliki kompetensi maupun core-nya sendiri yang harus dipegang karena disitulah keahlian kita dalam Ya. Ya, misalnya kita sebagai dosen kemudian atau bukan dosen lah, misalnya sebagai pengusaha, aku ya dosen dulu kan tidak apa-apa, tapi setelah itu balik lagi. Iya. Oke Pak, pertanyaan saya sudah habis Pak. Ini mungkin terakhir Pak Yusak ada pesan dan pesan kepada rekan-rekan ini dalam menghadapi COVID, rekan-rekan bisnis ini dalam menghadapi COVID mungkin Pak. Ya, ini memang COVID ini menyusahkan banyak orang, membuat orang stres. Saya itu bahkan beberapa sempat di awal-awal itu beberapa minggu nggak bisa tidur karena ya yang di sini pusing, yang saya menangani di dan juga pusing. Intinya bahwa tidak ada yang enak kondisi COVID semacam ini. Nah, yang perlu menurut saya kuncinya adalah di pikiran kita saja. Bagaimana the power of mind ini begitu sangat penting ketika misalnya kita berpikir positif adalah sesuatu positif yang akan terjadi. Jadi ini agak susah dijelaskan ya, tetapi ya kalau kita tahu namanya transendental ya. Transendental itu adalah suatu kebenaran yang benar adanya tidak bisa dijelaskan secara logika. Itu namanya transendental. Nah, suatu kebenaran yang terbukti kebenarannya tapi nggak bisa dilogika. Nggak bisa dijelaskan secara logika. Jadi contohnya misalnya kita dapat uang meskipun dipotong gajian, kemudian kita 2,5% kita kasihkan kepada masjid atau panti asuhan. Kemudian hari berikutnya kita dapat balikan, entah dalam bentuk apa, Allah membalikan dengan bentuk lain yang rezeki kita ditambah. How can you explain logic? Cannot. Gitu. Orang akan bilang itu kan kebetulan. Tapi bagaimana berulang-ulang itu apakah disebut kebetulan? Menurut saya bukan. Itulah yang disebut transendental. Suatu kebenaran, tapi nggak bisa dijadikan secara logika. Karena itu berpikir positif itu sangat penting bahwa misalnya bahwa ini akan segera berakhir. Perkara pertanyaan berakhirnya kapan kita nggak tahu. Nah, sekarang sebelum ini berakhir, apa yang kita bisa lakukan? Berpikir positif apa yang bisa lakukan, yang penting bisa untuk survive, baik untuk keluarga maupun untuk perusahaan. Ketika ini kita jalani, tentunya ya tidak semudah begini, tidak semudah ngomong, tapi kita praktekkan, kemudian kita akan belajar banyak dari situ, karena bukan berarti nanti setelah COVID-19 ini lewat, itu tidak ada lagi, bisa jadi tidak ada lagi. Iya. Jadi ketika kondisi kita terpuruk, ya kita akan memberikan nanti pada saatnya kita akan kondisi baik. Nah, ketika kondisi baik, ya kita harus ingat pada saatnya ada kondisi di bawah, buruk. Iya. Antisipasi juga. Antisipasi tidak harus selalu yang negatif, yang positif. Nah, antisipasi. Iya. Kita mau baik, kamu mau ngapain setelah ini mau baik? Mau ngapain? Iya. Jangan tergopoh-gopoh, nanti mau baik setelah semuanya kembali normal. Baru terlambat. Iya. Baru terlambat. Saingnya salah lagi sama pesaingnya. Iya, benar. Justru menyiapkan bagaimana nih kalau kondisi membaik, apa yang akan dilakukan untuk membayar ya, untuk recover yang selama ini kita loss. Jadi harus ya, kalau kita ngomongin. Iya, harus ngomongin. Makanya saya kadang-kadang kan ada banyak perawat-perawat kesehatan itu melarang orang-orang untuk pergi-pergi atau nggak di rumah. Padahal yang orangnya nggak pergi itu bilang, saya ini berpikiran positif loh gitu. Gara-gara berpikiran positif, dia
ini berpikiran positif itu maksudnya berpikiran positif nggak akan ketular, dia sudah pakai akhirnya tetap pergi gitu. Sedangkan Ya, pemerintah dengan itu positif tapi tetap harus rasional, Pak. rasional, oke. Itu gunanya kita dikasih akal. Kalau positif tidak rasional ya janganlah. Kita tetap harus rasional bahwa itu safety itu penting, ya kita ikutin karena saya yakin pemerintah itu memberikan instruksi atau aturan itu mesti ada dasarnya, tidak hanya sekedar dia nyuruh. Ada yang hal yang dilakukan. Kita nggak perlu pusingin kenapa, ya kita ikutin saja, tapi positifnya tetap harus ada dan rasional. Oke, cukup Pak Yusak, terima kasih banyak ini. Tidak mau. Jadi nanti ini akan saya share ke YouTube saya, ke Istaskes, nanti semoga bermanfaat bagi teman-teman yang melihat. Baik, gitu aja Pak Ishak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.